Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Kitchen Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Tecno, yaitu Tecno Pova 4. Setelah kurang lebih 1 bulan kita gunakan, saat ini kita akan lakukan reviewnya. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Tecno Pova 4 ini guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini adalah sisi performance yang ditawarkan oleh HP Tecno Pova 4 ini, di mana chipset MediaTek Helio G99 dan RAM 8GB-nya itu sudah sukses banget buat dipakai sehari-hari. Lancar banget, nggak ada masalah. Kita mau pakai buat gaming, kita mau pakai buat sosial media, kita mau pakai buat browsing, multitasking itu aman banget ya guys. Jadi dengan RAM 8GB dan MediaTek G99 itu sudah sangat bagus banget buat menggunakan sehari-hari. Kita uji coba juga menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark untuk slingshotnya maupun wildlife-nya, kalian juga bisa lihat semuanya di bawah ini untuk skornya ya guys. Kemudian kita uji coba juga menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan gaming, di mana kita uji coba gaming Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya di bawah ini. Kemudian kita uji coba untuk menggunakan game PUBG New State, di mana gyro-nya sangat aman, kemudian settingnya, levelnya, kemudian durasinya, baterainya, kalian bisa lihat semuanya di bawah ini. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Apex Legends, kalian juga bisa lihat settingnya, level playable-nya, kemudian durasinya, baterainya, semuanya di bawah ini. Kemudian game COD Mobile juga sama, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, kemudian durasinya, dan baterai yang berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Dan terakhir ada game Genshin Impact yang kalian juga bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semuanya di bawah ini. Gimana menurut kalian untuk kualitas performance dari Tecno Pova 4 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi baterai life dari HP ini, di mana HP ini punya kapasitas baterai 6000 mAh yang sangat bagus banget dan awet banget. Pasti tembus lebih dari 1 hari pemakaian. Pemakaian kita bisa tembus sampai 2 hari pemakaian, tuh sudah gucop banget lah buat Tecno Pova 4 ini dengan baterai 6000 mAh-nya. Kemudian kualitas single speaker dari HP Tecno Pova 4 ini termasuk cukup bagus di kelas harganya. Kalian bisa dengarkan untuk tes speakernya di video unboxingnya ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah lengkap banget, mulai dari ada fingerprint scanner, kemudian ada face unlock, kemudian juga sudah ada NFC ya guys. Jadi sudah lengkap banget buat kelas harganya ya guys. Kemudian dari sektor desain dan build quality, HP ini punya desain dan build quality yang menarik banget ya guys di kelas harganya. Dan ini kucup banget buat Tecno Pova 4 ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Dimana kekurangan pertama yang perlu kita mention di sini adalah dari sisi kualitas layar IPS HD+ 90Hz-nya yang memang ternyata kurang tajam ketika kita gunakan sehari-hari. Karena ukuran layar yang besar dengan resolusi HD+ itu masih kelihatan kalau gambar di HP ini termasuk kurang tajam ya guys. Jadi, tapi sebenarnya pengguna sehari tidak terlalu signifikan jauh bedanya. Cuma kalau kalian kelihatan ikon-ikonnya itu memang kayak kurang tajam aja. Tapi untuk sehari-hari sebenarnya tidak ada masalah ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi sektor kamera di HP ini, di mana kualitas kamera di HP ini termasuk agak sedikit kurang ya guys. Meskipun kita masih bisa memaklumi di kelas harganya, tapi menurut kita untuk kelas harga 2,4 juta, 2,399 juta itu masih belum bisa dikatakan cukup bagus, belum. Tapi masih agak sedikit kurang ya guys, kategorinya sedikit kurang. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Hai guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Tecno Pova 4. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya kalau kalian gunakan buat perekaman. Secara dynamic range menurut kita termasuk lumayan oke di kelas harga 2,3-2,4 juta. Meskipun memang kayaknya fokus utama dari Tecno Pova 4 ini bukan di kameranya guys, tapi dari sisi performance-nya. Tapi secara kualitas kamera menurut kita termasuk cukup baik di kelas harganya. Dan kalian lihat, bisa lihat separasi langitnya itu juga termasuk bagus. Ini juga berkat chipsetnya ISP dari chipset MediaTek Helio G99, hampir bukan Dimensity tapi Helio G99 nya ya guys. Tapi silakan terus boleh komentar mengenai kualitas kamera depan dari Tecno Pova 4 ini ya guys di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari HP Tecno Pova 4. Jadi bukan Pova 4 Pro tapi Pova 4. Jadi kalau kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya kalau kita gunakan buat vlogging. Meskipun begitu belum ada OIS ataupun ACE, jadi ya kalau kestabilannya agak goyang, mohon maaf karena kita pegang pakai handheld aja tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi menurut kita sih termasuk lumayan bagus ya guys.
Meskipun memang kayak fokus utamanya bukan kamera, tapi ternyata hasilnya termasuk cukup baik di kelas harganya. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Tecno Pova 4 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dengan ultra steady-nya on-nya. Jadi tadi saya koreksi, tadi ternyata ada ACE-nya guys. Jadi ya ini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya. Kalau kita gunakan ACE-nya aktif, memang dia akan sedikit mengcrop. Tapi silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera belakangnya. Cuma secara dynamic range kayaknya lebih bagus kalau tidak pakai ultra steady on-nya. Cuma saya nggak tahu ya, apakah itu untuk kompensasi dari shaky-nya. Tapi silakan terus berkomentar mengenai kualitas kestabilannya kalau kita pakai aktifkan ultra steady on-nya ya guys. Silakan terus berikan komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dengan fitur bokeh modenya dari Tecno Pova 4. Jadi kalau kalian lihat, ini memang masih agak lari-lari sedikit untuk bokehnya, tapi menurut kita untuk di harga 2 jutaan ini termasuk salah satu fitur yang sangat menarik banget. Sangat jarang banget untuk HP-HP di kelas harga segini itu punya fitur bokeh mode video ya guys. Jadi kita perlu apresiasi untuk softwarenya. Ini cuma ada di Tecno series sama di Infinix series ya guys. Jadi kalau kita lihat ini karena memang satu grup ya. Jadi memang fiturnya kayaknya di develop sama-sama. Jadi secara kualitas oke sih guys, ini menarik banget ya untuk fitur ini. Meskipun memang masih belum sempurna, tapi menurut kita ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi dan thank you banget buat Tecno memberikan software seperti ini ya guys. Kemudian kekurangannya dari sisi waktu charging di HP ini, di mana waktu charging di HP ini itu dengan support fast charging 18 watt itu butuh waktu sekitar 2,5 jaman untuk bisa full. Memang sih baterainya 6000 mAh, tapi dengan waktu 2,5 jam itu termasuk cukup ya agak disayangkan banget ya guys di harga 2,4 juta. Menurut kita harusnya bisa dikasih charger yang lebih cepat lagi, misalnya 30 watt atau 33 watt, tapi sekali lagi ini adalah kompensasi yang diberikan oleh Tecno Pova 4 untuk memberikan performance dan RAM 8GB di harga 2,4 juta ini ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Tecno Pova 4 ini. Silahkan tulis di komentar mengenai kualitas dari Tecno Pova 4 ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk HP ini termasuk masih layak untuk dibeli guys. Khususnya buat kalian yang memang incar buat HP gaming di bawah 2,5 juta, menurut kita ini adalah salah satu HP gaming yang punya potensi yang sangat bagus banget di kelas harganya. Tapi kalau memang kalian incar untuk penggunaan sehari-hari seperti nonton film, kemudian seperti buat foto-foto, maka kita tidak bisa merekomendasikan HP ini. Sekali lagi, HP ini memang lebih cocok untuk gamers ya guys. Tapi ini ada pendapat dari Vicky Chat, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.